semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tidak mendiskusikan. Kalau diskusi kita bisa diskusi di live group, oke? Tetapi pagi hari ini kita mau dengar pesan firman Tuhan. Saya percaya setiap hari Minggu firman Tuhan yang disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu dari isi hati dan pikiran Yesus sendiri. Dan topik pagi hari ini sekali lagi saudara, ya Tuhan taruh dalam hati saya. Ini pernah saya khotbahkan, mungkin disinggung-singgung juga dari dalam berbagai-bagai khotbah saudara ya, yang saudara sudah pernah dengar. Tetapi ini ditaruh di dalam hati saya, terutama setelah saya kemudian mendengar, saya nonton suatu pesan singkat seorang hamba Tuhan di sosial media. Ya, hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, kemudian dia menyinggung atau menyebut suatu fenomena yang hari-hari ini sedang terjadi, terutama di Indonesia, saudara ya. Di mana beberapa orang Kristen yang meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus dan mereka berbalik arah dan kemudian beriman kepada kepercayaan yang lain. Dan hari-hari ini sedang viral di Indonesia, dan luar biasanya orang-orang seperti ini diundang ke sana ke sini, diinterview oleh pihak seberang, saudara ya, untuk menunjukkan bahwa kekristenan, lihat tuh orang-orang Kristen. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama ya saudara, bahwa apapun bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan dipikir kita kuat di dalam Tuhan, betul? Tapi kita pun bisa lengah, dan kita pun bisa jatuh, dan kita pun bisa terseret ke arah sana. Salah satu dari orang-orang itu adalah seorang wanita muda, saudara. Masih berumur 24 tahun, saya nggak usah sebutkan namanya, saudara cari sendiri nanti ya. Dia mengaku sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, dia melayani Tuhan di 10 gereja yang berbeda. Ternyata dia pindah dari satu gereja ke gereja lain, habis pindah dari satu gereja, pindah balik lagi ke gereja sebelumnya, pindah lagi, dari 10 kali dia melayani sebagai seorang pemain piano dan worship leader. Dan dengan bangganya dia berkata bahwa dia sudah dibaptis selama 7 kali. Dengan tujuan atau dengan alasan untuk mencapai tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Itu cara berpikir dia. Ya, jangan kaget saudara, itu bisa ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya. Dan dari penjelasan dari interview saya melihat bahwa satu kenyataan bahwa pelayanan dan aktivitas gereja, bahkan yang rajin sekalipun, tidak menjamin kedalaman akar iman kita. Betul? Ya, sepertinya sibuk, sepertinya dikenal, dan wanita ini kayaknya sangat diinginkan oleh gereja-gereja itu karena bisa punya keahlian. Ya, bisa pimpin pujian dan punya karisma memimpin di depan. Tetapi ini yang saya ingin tekankan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Gereja mesti berhati-hati, setiap kita mesti berhati-hati, keluarga mesti berhati-hati untuk melihat hal-hal seperti ini. Apakah setiap hal yang kita lakukan bagi Tuhan itu didasarkan atas iman, percaya sungguh. Akhirnya 3 tahun sebelum dia benar-benar beralih dari iman Kristen kepada iman seberang, dia cuma datang, dia katakan saya cuma datang aja ke gereja, setor muka aja. Karena kan dikatakan, ini pemikiran dia, dikatakan bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, ya. Untuk kita bisa diselamatkan, kita harus jadi orang Kristen. Orang Kristen artinya harus ke gereja. Ya udah, saya ke gereja aja, saya setor muka. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berpindah ke lain hati. Ada orang yang lain juga saudara yang ngobrol sama dia, ya ini yang sama-sama panas-panasin ya di dalam interview tersebut. Dia katakan, saya ngomong kayak begini dan saudara nonton sendiri mah sama aja ya, jadi saya buka aja di depan saudara. Ada pemikiran seperti ini, kekristenan itu enggak logis, enggak masuk akal. Yang kedua dia katakan, kekristenan itu tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Dalam hati saya, ya iyalah. Kalau Tuhan kamu bisa ukur dengan cara berpikirmu,
Ya dia bukan Tuhan, dia teman aja yang kamu bisa selami pemikirannya, betul? Kamu bisa tebak kira-kira pertolongannya seperti apa. Ya, apa bedanya dong dengan teman kita atau istri suami kita yang kita bisa tebak cara berpikirnya. Dan atas dasar itu mereka meninggalkan Yesus. Dan saya berharap kita di tempat ini tidak sedang ada di dalam persimpangan itu, saudara ya. Oleh karena itu setiap hari kita perlu connect dengan Tuhan. Kita perlu connect dengan firman Tuhan. Dan kita perlu connect dengan pertemuan. Supaya kita dikuatkan, kita diingatkan. Tetapi juga kita perlu perhatikan bahwa gereja seringkali yang saya dengar dari mereka ini yang ya di YouTube. Mereka beberapa berkata seperti ini, saya kalau tanya kepada salah seorang pemimpin, mereka nggak bisa jawab. Ini anak-anak muda yang kritis loh saudara. Ya anak-anak muda sekarang itu bukan kayak kita dulu, yang udah diam aja nurut. Enggak. Mereka itu sepertinya diam, sepertinya mulut mereka ingin ditutup supaya nggak banyak pertanyaan. Tetapi pikirannya terus jalan. Dan pemimpin-pemimpin gereja harus bisa memberi jawaban kepada mereka dan menuntun gereja. Yang kedua, keluarga. Ini yang saya ingin tekankan kepada para keluarga, bapak dan ibu, oma dan opa. Supaya di keluarga pun, oma, opa, papa, mama bisa menuntun anak-anak kepada jalan kebenaran. Bukan sekedar di tepis. Kita kan cara dulu, udah diam aja lu, benar nggak? Pokoknya ngikut aja, percaya aja. Tapi bagi mereka itu kurang memuaskan. Dan hasilnya terjadi seperti hal-hal seperti ini. Ya saudara. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diingatkan sekali lagi tentang bagaimana kita mengikut Yesus. Khotbah saya hari ini berjudul Mengikut Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara sudah sering dengar, saudara sudah hafal ayat-ayatnya, tetapi biarlah firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, menggugah setiap kita. Mari sama-sama kita baca Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca duluan ayat 18, saudara baca ayat yang ganjil 19 dan begitu seterusnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. 21, saudara. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Kisah ini adalah suatu kisah di mana Yesus mula-mula, awal-awal memulai pelayanannya. Dia memulai pelayanannya dengan mencari murid. Ya saudara ya. Dan dia juga melakukan banyak mujizat. Tetapi yang terpenting saya rasa, ya, kalau melakukan mujizat mah gampang ya, ribuan orang semua datang. Ya, dikasih makan semua datang. Tapi mencari murid ini sesuatu yang rada agak-agak berbeda dengan gaya Yesus. Karena pada saat itu guru itu tidak cari murid. Murid yang mencari guru. Rabi, ya saudara, kalau rabi di Israel itu atau guru, mereka tidak keliling cari murid. Ya, tradisinya mereka tunggu murid yang datang untuk belajar. Kalau saudara mungkin ingat film-film kungfu, Shifu gitu ya. Jadikan aku muridmu. Wah, ya model-modelnya seperti itu. Ya, bukan seperti Yesus. Yesus keliling dia cari murid. Artinya apa, saudara? Artinya menjadi murid itu merupakan esensi yang paling penting di mata Tuhan. Amin. Yesus, firman Tuhan katakan dia datang mencari, dia datang melayani.
Ya. Kalau pengikut, saya rasa Yesus tidak terlalu tertarik dengan pengikut. Karena pengikut biasanya cuma ikut kalau ada makan. Kalau ada apa lagi? Berkat. Kalau ada yang spektakuler, wah ada yang dibangkitkan, ada yang disembuhkan, ngikut berduyun-duyun, ya. Tetapi yang mau ikut bersama Yesus setiap hari itu bukan pengikut, saudara. Itu adalah murid. Ya, dan murid zaman dulu sama zaman sekarang beda. Murid zaman dulu itu ngikut terus sama gurunya, hidup bersama dengan guru. Ya, makan iya, lihat gurunya, kelemahan gurunya juga iya, gimana cara gurunya tidur juga tahu, gurunya ngorok juga dia tahu gitu, saudara ya. Makannya banyak atau sedikit mereka tahu. Gurunya ngajar apa dari perjalanan sehari-hari mereka ada di situ. Bukan seperti murid zaman sekarang. Murid zaman sekarang masuk jam 9, pulang jam 3. Kalau hujan dikit nggak masuk. Betul nggak? Sakit perut, pusing dikit nggak masuk, nggak bisa. Ya, banyak bolosnya daripada hadirnya, mungkin seperti itu. Hopefully di gereja ini tidak ada. Amin. 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 Ya, itulah kualitas murid. Jadi seringkali kita nggak punya konsep. Apa yang firman Tuhan tulis itu kita nggak punya konsep. Konsep kita cuman konsep zaman now. Ya murid ya kalau mau dengerin, kalau nggak mau ya udah pulang aja atau tidur di kelas. Nggak begitu. Murid yang Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, murid yang Yesus katakan itu seperti ini, saudara. Ya, oleh karena itu pagi hari ini kita belajar 3 kualitas dari seorang murid yang mengikut Yesus. Yang pertama, yang terberat mungkin, atau semua berat sih sebetulnya. Yang pertama adalah taat. Ya, ketaatan untuk mengikut Yesus. Ayat 19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Ini bukan suatu undangan. Bagi seorang murid, mengikut Yesus adalah sebuah perintah untuk ditaati dan bukan undangan untuk di RSVP. Ya, next slide supaya saudara juga bisa baca. Bagi seorang murid, mengikut Yesus adalah sebuah perintah untuk ditaati dan bukan undangan untuk ya RSVP kalau saya bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah next time. Pada waktu Yesus berkata seperti ini, "Mari ikutlah aku," itu suatu perintah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda utama seorang murid Yesus adalah ketaatan. Itu tanda utama. Makanya para murid pada waktu Yesus katakan, "Mari ikutlah aku," langsung ditinggal. Ketaatan mengikut dia dan bukan memiliki banyaknya pengetahuan tentang dia. Amin. Mengikut Yesus itu nggak gampang loh. Ya, harus ada satu ini. Tanda utama seorang murid adalah ketaatan. Bukan berarti kita harus sempurna. Saudara lihat murid-murid Yesus, mereka kemudian lari pada waktu ada ancaman. Mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan, mereka takut, khawatir, mereka bahkan menolak Yesus, nggak berani mengakui Yesus. Yes. Tetapi ketaatan itu mereka bangun dari satu hari ke hari berikutnya. Bukan banyaknya pengetahuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara ingat nggak orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama itu mereka punya banyak pengetahuan tentang Mesias, tentang Yesus. Tetapi apakah mereka taat? Tanda utama seorang murid Yesus adalah ketaatan. Bukan banyaknya pengetahuan. Pada waktu tadi cerita yang pertama, saya lihat mereka di interview, di belakangnya ada sederetan ensiklopedia Kristen, Alkitab, dari Holy Bible sampai Alkitab dan berbagai macam translation di belakang orang tersebut.
Saya pikir berani benar ya, masih menyimpan hal-hal seperti itu sedangkan mereka sudah tidak lagi percaya kepada Yesus. Artinya apa? Pengetahuan itu nggak masuk hitungan di mata Tuhan, Bapak Ibu. Bukan berarti jangan belajar, no, harus belajar. Nah, mereka ini kenapa mereka kemudian menolak kekristenan? Karena mereka hanya tahu atasnya saja, superficial. Makanya salah satu dari mereka berkata, apa itu orang Kristen? Apa itu firman Tuhan? Berkata, kasihilah musuhmu. Mana bisa manusia mengasihi musuh? Karena apa? Karena mereka tidak mendalami. Mereka hanya mau menerima apa yang cocok dengan pikiran mereka. Bukankah itu kita sebetulnya? Betul nggak? Seringkali kenapa kita tidak taat? Karena kita merasa apa yang dikatakan kepada kita tidak cocok dengan cara berpikir. Betul nggak? Percaya saja, Yesus katakan. Jangan kamu khawatir. Nggak cocok Tuhan. Keadaanku seperti ini, bagaimana bisa percaya saja? Akhirnya kita jatuh kepada ketidaktaatan. Betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh karena itu, pengetahuan seringkali justru tidak bisa menolong kita untuk kita taat. Karena kita terlebih percaya akan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita tahu. Tahu tentang Allah saja tidak cukup. Tapi kita perlu taat. Kita tidak membaca Alkitab hanya untuk belajar, tetapi untuk belajar taat. Makanya Matius 28 dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, ajarkan mereka untuk apa Om? Melakukan. Bukan ajar mereka untuk tahu, tapi ajar mereka untuk melakukan apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Jadi pengetahuan Alkitab bukan sekedar untuk kita tahu, tetapi untuk kita taati. Ada amin? Alkitab tidak hanya membahas pengetahuan tentang Yesus, tetapi pengalaman bersama Yesus. Harus ada pengalaman bersama Yesus. Berapa hari yang lalu, hari apa ya Fe ya? Kita ketemu teman. Kamis, Jumat malam, hujan-hujan saudara ya. Ada teman kami dari Surabaya yang sedang berlibur ke sini cuman 2 malam 3 hari. Udah mikir nih hujan, pergi nggak ya? Ketemu di City, akhirnya kita pergi dan puji Tuhan bisa ketemu. Sudah 7 tahun lebih nggak ketemu karena saya udah lebih dari 7 tahun tidak pulang Surabaya. Ketemu kita ngobrol. Saya bersyukur ketemu ngobrol karena mereka menceritakan bukan kemenangan mereka. Mereka menceritakan pergumulan mereka bersama dengan Tuhan. Di akhir daripada cerita, mereka berkata, aku bersyukur melewati ini. Karena melalui pergumulan yang luar biasa ini, aku mengalami Tuhan. Suaminya gagal ginjal sudah masih muda. Tahun 77, mungkin seumuran Erli ya. Tahun 77, masih sangat muda R. Ya. 25 tahun yang lalu pada waktu saya baru kenal dia itu udah transplant ginjal saudara. Ya. Jadi 25 tahun ginjalnya itu bekerja dengan baik. Tapi namanya transplant pasti ada aging ya saudara ya. Akhirnya dia harus transplant ulang sebelum COVID kalau nggak salah. Dan mengalami begitu banyak pada waktu harus terus cuci darah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Kongsi pekerjaan pecah. Dia alami nggak bisa tidur 2 minggu. Itu nggak bisa tidur bukan yang sejam tidur 2 jam tidur, enggak saudara. 2 minggu non-stop nggak bisa tidur. Can you imagine? Dia udah kayak orang halusinasi. Dan dia berkata, aku nggak bisa rasakan Engkau Tuhan. I can't feel you anymore, but I know you are there with me. Dia tetap datang ke gereja dalam keadaan seperti itu, geliengan karena nggak bisa tidur. Sampai minum obat tidur pun tidak bekerja. Karena keadaan yang begitu mencekam. Masalah pekerjaan, dia harus jual mobil, dia malah berpikir untuk keluarin anaknya dari sekolah, pindahkan ke sekolah yang lebih murah. Dan dia harus alami itu bersama istrinya. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan, mereka menemukan bisnis yang baru.
dan mereka bisa datang kemarin. Mengikut Yesus itu bukan sekedar tahu firman. Mengikut Yesus kita harus alami bersama dengan Yesus. Jadi kalau ada masalah jangan ditolak. Itu pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada masalah jangan lari dari masalah itu. Itu adalah satu pengalaman di mana Tuhan sedang menolong kita untuk bertumbuh, menolong kita untuk taat. Kalau nggak ada masalah gimana caranya saudara taat? Semuanya enak, semuanya mulus, benar nggak? Minta apa dikasih, ya. Doa sebentar sembuh, doa sebentar diberkati. Sepertinya jalan-jalan itu gampang dibuka. Mau taatnya kapan tuh ceritanya? Nggak perlu taat, nggak perlu iman, betul? Ya, nggak perlu iman untuk seperti itu. Justru di tengah-tengah pergumulan kita, iman kita diuji. Yang pernah mengalami pergumulan masalah katakan amin. Amin, ya. Dan di tengah-tengah kita mengikut Yesus, kita perlu Roh Kudus. Belajar taat tidak bisa lepas dari peran Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar memberi kuasa, mengusir setan, berdoa bagi yang sakit, melakukan tanda heran dan mujizat. Bukan cuma itu kan yang seringkali dicari orang ya. Betul ya, doain saya, tolong supaya Tuhan berbicara sesuatu kepada saya, tolong doain. Boleh, nggak salah. Tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa taat melakukan firman. Seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya secara fisik. Demikianlah Roh Kudus sedang ada bersama-sama kita saat ini di dalam roh. Kalau kita bayangkan, murid-murid dulu enak ya ada Yesus di tengah-tengah mereka. Oh saudara, pergumulan mereka jauh lebih besar dari kita. Pakainya pedang di depan mata saudara. Ya. Tetapi mujizatnya juga luar biasa. 5 roti 2 ikan terjadi. Ya, orang gila disembuhkan, orang mati bangkit. Tetapi tantangannya juga luar biasa. Tetapi hari ini Yesus tidak ada lagi bersama kita, tapi kita punya apa? Roh Kudus untuk menolong kita untuk taat. Sayangnya wanita muda yang tadi saya ceritakan berkata seperti ini. Dia mention sesuatu. Saya tahu orang Kristen percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi nggak ngerti itu, Roh Kudus itu apaan sih? Saya kaget loh saudara, ini orang Kristen yang dibaptis 7 kali, ke 10 gereja yang berbeda, sudah levelnya udah tinggi menurut dia. Tetapi nggak ngerti siapa Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu juga bercermin. Dan kita perlu belajar untuk membangun hubungan setiap hari dengan Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya ya untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Ya mesti punya firman Tuhan dulu di dalam. Bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kalau tidak ada yang di store di sini? Betul? Ya, namanya kita mau masukkan data untuk bisa keluarin retrieve data dari komputer, itu perlu ada something input di dalamnya. Betul ya saudara ya? Ya, kalau saudara misalnya belanja nih, masukin semua di kabinet. Saudara perlu apa? Sesuatu, ternyata lupa beli, nggak dimasukkan, nggak belilah katakanlah. Butuh sesuatu, ya butuh kunyit, ya harus masak kunyit. Buka pantry nggak ada kunyitnya. Gimana? Mau pakai di clear, di color warna kuning juga nggak bisa, rasanya beda. Begitu juga dengan peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah store firman Tuhan, nomor 1 store, baca firman. Ini kayaknya kita sering ya, saudara sering dengar ya. Baca firman, jangan sekedar baca. Renungkan, maksudnya apa? Apa Tuhan maksudmu? Bagaimana cara aku bisa aplikasikan di dalam hidupku? Kalau sekedar baca, mereka-mereka yang ada di interview tadi YouTube juga baca.
lebih hebat. Kata-katanya kalau ngomong itu wah udah tinggi saudara. Ya, nama-nama gereja mereka tahu semua. Nama-nama pendeta hebat mereka tahu semua. Lebih tahu dari saudara. Hanya pengetahuan, tidak merenungkan. That's what they get. Yang kedua, kualitas murid, menjadikan orang lain murid. Yesus berkata dalam ayat ke-19, kamu akan kujadikan apa? Apa saudara? Penjala manusia. Dan perintah ini diulangi kembali pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga. Matius 28. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah yang seringkali kita kurang tanggapi, ya. Yang Yesus lakukan, dia bangun hubungan dengan murid-muridnya, dia melayani bersama, ada bersama dengan murid-muridnya, ya. Yesus berkhotbah, mereka di sana. Yesus melayani orang sakit, mereka di sana. Jadi mereka tahu betul apa yang ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Pada waktu Yesus beri makan orang, mereka di sana, menyembuhkan orang gila, melakukan mujizat. Yesus berdoa semalam-malaman, mereka ada di sana. Walaupun gak ikut doa, tidur mereka. Dan pada waktu Yesus melewati perjalanan dalam kesehariannya, lewat pohon ara dia ngajar, lewat ladang gandum dia ngajar. Setiap waktu mereka dimuridkan oleh Yesus untuk supaya mereka siap satu kali nanti mereka diutus. Ya, Yesus sedang menjadikan mereka murid. Dan saudara pun dan saya sebagai umat Tuhan, kita harus jadi murid. Amin. Murid. Ini perintah loh saudara. Ya, langkah pertama seorang murid. Apa saudara? Langkah pertama seorang murid. Belajar. Belajar firman Tuhan. Saya tidak bilang saudara harus pergi sekolah teologi, enggak. Ya, saudara, kalau saya pernah kasih tahu di sini, kalau saya dari biasa antar anak-anak sekolah, pulang sekolah daripada pikiran kemana-mana nyetir gitu ya saudara ya, 20 menit pergi dan pulang. Saya suka bawa AirPod, nyalain YouTube, taruh saya punya HP, handphone di sebelah, dengerin firman. Ya. Siapa tahu dapat inspirasi untuk khotbah, bagus juga. Tetapi seringkali itu juga menguatkan, betul ya Tante? Di rumah, sampai di rumah kalau lagi beresin sesuatu, dengerin firman, dengerin pujian. Belajar. Bukan cuma belajar, kita perlu cari tahu. Nah, kelemahan orang Kristen, gak mau cari tahu. Maunya suapin. Aduh, itu dia. Gak kepengen cari tahu. Kalau ada pertanyaan, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, gak ngerti, ya udahlah. Betul gak? Jangan kamu khawatir misalnya. Ya, susah banget ya. Jangan kamu takut. Susah banget ya. Ya udahlah. Pusing amat. Saudara? Gak kepengen cari tahu Tuhan apa maksudnya. Tuhan apa maksudnya aku ada di dalam persoalan ini. Tuhan apa maksudnya aku diberi kesempatan untuk ada di dalam tempat seperti ini, keadaan seperti ini. Apa Tuhan yang engkau mau? Kebanyakan orang Kristen tidak mau cari tahu. Yang dia cari tahu adalah persoalan orang lain. Kepo, cari tahu apa yang ada di sosial media. Kenapa nih orang cerai? Kenapa orang ini ditangkap polisi? Ya, hari-hari ini sedang ribut itu korupsi timah dan sebagainya. Ya, saya sampai ini siapa sih ini orang ribut viral? Ya, yang ketawa-ketawa tahu pasti. Ya, luar biasa pokoknya. Yang dicari tahu yang itu nggak boleh, saudara. Itu cuma sekedar lewat boleh. Ya, jangan terlalu banyak tahu siapa itu orang-orang itu. Nggak boleh. Yang perlu kita banyak tahu adalah bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, cari tahu, bertanya. Murid itu bertanya harusnya.
Ya, kalau ada apa-apa nggak ngerti, tanya. Ya, berikutnya apa? Observasi. Observe. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu ya? Apa ya Tuhan? Firman-Mu bilang apa ya kalau ada keadaan seperti ini? Itu murid. Terima koreksi. Itu murid. Berapa banyak saudara di sini yang suka dikoreksi? Angkat tangan. Gak ada lah, gak ada orang suka dikoreksi ya. Betul ya, gak ada loh, jujur orang suka dikoreksi. Tetapi the time will come one day, saudara akan dikoreksi. Mungkin dikoreksi oleh istri, suamimu, pemimpinmu, atau bahkan Tuhan secara pribadi. Tapi itu adalah bagian hidup sebagai seorang murid. Praktek firman Tuhan, selesaikan tugas yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Itu adalah langkah pertama menjadi seorang murid. Ya, langkah kedua yang tidak kalah pentingnya, bukan cuma kita jadi murid, kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetapi seorang murid itu harus menjadikan orang lain murid. Enggak usah jauh-jauh. Yesus katakan ya di dalam firman Tuhan Matius 28, jadikan semua bangsa mulai dari Yerusalem, dari sekitarmu dulu. Siapa sekitar saudara yang sehari-hari saudara ketemu? Suami, istri, anak. Sudahkah kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita murid Yesus? Harus mulai sekarang Bapak Ibu, sebelum terlambat. Seperti saudara tahu enggak? Saya ceritain di sini. Wanita ini bukan bermaksud menjelekan, tapi saya nggak tahu kenapa terjadi seperti itu. Saya belum cari tahu. Ya, nanti kalau sudah saya cari tahu saya khotbahkan di sini. Ini saya kaget juga. Wanita ini, yang wanita muda ini, waktu masih kecil, masih sangat muda, papanya udah nggak ada, meninggal katanya. Mamanya adalah seorang penginjil. Dia bilang begitu. Mama saya penginjil. Bawa jiwa ke gereja. But what happened to the daughter? Saya juga bertanya-tanya. Why? Kita yang sekarang tahu ini, kita harus ambil tanggung jawab. Jangan sampai terjadi seperti itu di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Orang yang pintar adalah orang yang belajar. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang pintar adalah orang yang belajar. Tapi orang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahan. Jangan sampai kesalahan kita. Kalau bisa dari kesalahan orang lain kita belajar lebih bagus. Ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, betul? Menjadikan murid mulailah dari keluargamu. Istri, terimalah koreksi. Suami, terimalah koreksi dari istri. Dikasih tahu istri, terima. Orang tua, seringkali anak-anak itu bertanya hanya ingin tahu, bukan nantang. Mereka ini yang tadi saya cerita, mereka menganggap orang tua mereka itu kalau ditanya itu sebagai satu tantangan. Kita cuman kepengen tahu, ajarin dong. Tapi orang tuanya merasa sepertinya gengsinya ditantang. Kalau nggak tahu, ngomong aja nggak tahu, saudara. Nanti ya mami sama daddy akan cari tahu. Mami daddy belajar firman Tuhan. Tanya sama Pastor Gideon, Pastor Jasmine, Pastor Yapi. Nanti mami and daddy akan kembali kasih jawaban. Itu menjadikan murid. Mereka harus melihat kita, kehidupan iman kita di tengah-tengah masalah. Mereka tahu kita punya masalah. Tapi bagaimana kita sikapin masalah itu? Dengan marah-marah, dengan ngambek, dengan banting-banting, tersinggung, atau ayo kita percaya Tuhan punya jalan. Tuhan pasti buka jalan. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya, rumput di padang Tuhan hiasi. Masa kita anak-anaknya Tuhan tidak pelihara? Mereka ingin melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap kita di tengah-tengah
pergumulan. Di saat itulah kita sedang memuridkan mereka seperti Yesus. Ya, seperti Yesus yang Yesus lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang terbaik biasanya karena terakhir. Ya, kalau udah terakhir itu wah luar biasa ya. Tuhan baik. Yang ketiga, menata ulang kualitas seorang murid ya saudara. Menata ulang prioritas hidup. Prioritas hidup. Apa yang prioritas? Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ada satu statement yang baik seperti ini. Siapa yang Anda ikuti menentukan apa yang Anda akan tinggalkan. Ya, siapa yang Anda ikuti akan menentukan apa yang Anda akan tinggalkan. Mengikut Yesus harus tinggalkan dunia. Ikut dunia biasanya end up-nya ya meninggalkan Yesus. Ya, tergantung saudara mau pilihnya seperti apa. Saat para murid memilih mengikut Yesus, mereka harus merombak prioritas mereka. Sehingga dikatakan dalam ayat 20 dan 22, mereka segera meninggalkan jalannya, mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya, keluarga, ya. Zaman itu memang saudara nggak bisa kalau mau ikut Yesus nggak ninggalkan. Karena Yesus kan keliling. Yesus itu cuma satu zaman dulu, ya. Kalau mau ikut Yesus ya mau kerja, mau keluarga atau ikut Yesus keliling nih. Mesti milih. Tetapi zaman sekarang firman ini tidak ajarkan keluar semua dari kerjaan ya. Besok ya, keluar semua dari kerjaan, keluar semua dari rumahmu, kemudian datang ke gereja setiap hari, cari Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, tetapi pengajarannya dia tinggalkan. Dan dia mau kita mengikuti apa yang dia ajarkan. Amin. Lega ya? Luar biasa. Puji Tuhan. Nggak harus jual rumah, nggak harus keluar kerjaan. Ya saudara. Itu adalah prinsipnya. Jangan sampai pekerjaan menghalangi proses kita menjadi murid. Jangan sampai keluarga itu menjadi yang nomor satu sehingga menghalangi proses kita jadi murid Kristus. Kita harus lucuti segala sesuatu untuk bisa mengikut Dia. Ini adalah masalah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh punya segala sesuatu, yes, Tuhan memberkati saudara karena saudara kerja keras. It's good, saudara melayani Tuhan baik, luar biasa. Tuhan sangat hargai, saya percaya. Tetapi hati kita sedang ada di mana? Ya. Matius 10 ayat 37 berkata seperti ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. Dikatakan lebih daripadaku. Bukan berarti nggak boleh mengasihi, harus. Betul ya? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah Tuhan. Harus. Tetapi ternyata ada satu perintah yang dinamakan perintah yang baru, yang harus lebih dari itu, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara kasihi anak istrimu, saudara kasihi suamimu, orang tuamu, saudara pelihara dengan baik, good. Tetapi tidak berhenti di situ ternyata. Dikatakan, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita tempatkan keluarga, pekerjaan, anak, laki, perempuan lebih daripada mentaati firman Tuhan. Ya ini ayatnya, dia tidak layak bagiku.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau diingatkan, dikoreksi oleh firman Tuhan. Kalau seringkali kita menempatkan banyak hal lebih utama daripada mengasihi Tuhan, daripada mentaati firman Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita sempurna, harus sempurna saat ini untuk mentaati firman Tuhan. No. Perjalanan kita mengikuti Yesus adalah satu proses, jatuh bangun. Kita lihat murid-murid Yesus. Mereka sudah lihat Yesus melakukan mujizat, udah nggak bengong lagi, saudara. Udah tahu bakal ada mujizat. Setiap hari pasti ada mujizat. Itu mereka udah makanan sehari-hari. Nggak ada uang, disuruh ke danau, keluarin satu ikan, di dalam ikan ada uang. Wah, luar biasa ya mengikuti Yesus. Mereka pikir, pergi ke satu tempat, nyebrang air, nyebrang danau, ketemu orang gila. Ini mau diapain ini? Mereka mungkin tanya-tanya, mau diapain nih orang gila? Apa yang Yesus bisa kerjakan dengan orang gila itu? Keluar kegilaannya, masuk ke babi-babi. Mereka udah lihat hal-hal yang spektakuler itu, saudara. Belum pernah lihat, mereka lebih jago, saudara. But yet, apa but yet itu? Tetapi, tetap aja, kadang nggak taat. Saya bukan kasih saudara ini loh ya, permission untuk tidak taat. No, tapi saya ingin katakan bahwa mengikut Yesus itu suatu journey, suatu proses. Dan kita sebagai murid, kita harus mau cari tahu apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Anak-anak kita aja kalau sekolah, mereka berjuang, bangun pagi. Mereka berjuang belajar untuk besok. Mereka berjuang kalau bisa menjadi yang lebih baik. Tahun depan kalau bisa lebih baik. Benar, saudara, seorang murid itu harus ada di dalam hati kita. Bukan lebih sibuk. Ini saya kasih disclaimer. Bukan lebih sibuk dalam melayani. Saya sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara di tempat ini sebagian besar saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pada waktu last time kita ada pertemuan pekerja, ini ruangan udah hampir penuh, udah kayak Sunday service. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. It's very good. Tetapi yang saya ingin tekankan, jangan berhenti di situ. Do not settle for less than God's best. God's best is for you to become a disciple, not to be busy with the ministry. Amin. Kenali Tuhan, dalami Dia, akar rohanimu harus terus masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak bisa tahu jawabannya, cari tahu. Oh gini toh maksudnya, oh seperti ini. Itu yang membuat saudara menjadi kuat dari hari ke hari di dalam Tuhan. Mari saya sudah selesai. Mari kita renungkan. Silakan saudara bisa tutup mata, saudara renungkan. Ada di mana saudara hari ini? Seberapa banyak kita sudah mengenal Tuhan? Seberapa banyak pengetahuan kita akan firman Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah saudara alami Tuhan secara pribadi? Bukan sekedar mujizat, bukan sekedar doa yang dijawab, bukan sekedar tekanan hidup yang Tuhan tolong. No, it's much more than that. Kalau hanya mujizat, orang tidak kenal Yesus pun mereka cari mujizat. Tapi Tuhan cari murid. Seorang murid yang mengikut Yesus. Ada mujizat atau tidak ada mujizat,
ada pertolongan ataupun tidak ada pertolongan, dia tetap mengambil keputusan, aku mau ikut Yesus. Terima kasih Tuhan.